Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Adi Parista. Saya mahasiswa jurusan PGSD dari Universitas Muhammadiyah Buton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat komunikasi lisan dan tertulis. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah kegiatan berupa penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Biasanya aktivitas komunikasi ini dilakukan secara lisan maupun secara tertulis sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Pengertian komunikasi secara harfiah itu definisi komunikasi yaitu merupakan bentuk interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Komunikasi secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada seseorang atau orang banyak. Komunikasi ini juga bisa dibedakan lagi ke dalam beberapa bentuk. Pembagian komunikasi dari segi penyampaiannya seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ada komunikasi lisan maupun tertulis. Baik, yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya, saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Ciri-ciri komunikasi lisan. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri komunikasi lisan yang terdiri atas: pertama, bersifat tatap muka atau face to face. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasi dan hanya bisa terjadi bila ada orang yang bertatap muka langsung. Yang kedua, terikat pada ruang. Proses komunikasi ini terikat pada tempat atau ruang yang digunakan. Mereka yang tidak ada di tempat tidak akan bisa terlibat komunikasi. Yang ketiga, terikat waktu. Komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama jika ingin pesannya didengar orang lain. Ini untuk membedakan dengan sistem komunikasi lain setelah adanya penemuan teknologi komunikasi dengan media pita kaset, seluloid, kertas, dan sebagainya. Yang selanjutnya, menggunakan organ dominan berupa mulut dan telinga, walaupun mungkin ditambah mata. Komunikasi lisan hanya menggunakan sumber daya komunikasi yang berupa tubuh manusia, yaitu panca indera mereka. Sudah tentu ada aspek-aspek nonverbal yang ikut berperan dalam menunjang komunikasi ini, yang bisa berupa gaya berpakaian, ekspresi muka, gaya tubuh yang mungkin punya makna. Yang selanjutnya, mementingkan penampilan, yaitu setiap orang yang ingin melakukan komunikasi lisan mempertimbangkan penampilan diri, terutama kesiapan panca indera untuk menjadi media dan sekaligus pesan dalam proses komunikasi. Jenis-jenis komunikasi lisan. Berikut ini terdapat beberapa jenis komunikasi lisan yang terdiri atas: pertama, komunikasi lisan langsung. Komunikasi lisan secara langsung ini merupakan komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara, jarak, dan alat atau media yang digunakan dalam berkomunikasi. Yang kedua, komunikasi lisan tidak langsung. Berbeda halnya dengan komunikasi lisan tidak langsung yang menggunakan media atau alat perantara berupa telepon, komputer, televisi, atau yang lainnya sebagai penyampai pesan atau informasi kepada komunikan. Prinsip komunikasi lisan. Berikut ini terdapat beberapa prinsip komunikasi lisan yang terdiri atas: pertama, suara. Suara merupakan getaran udara yang terjadi melewati pita suara dalam tenggorokan. Suara di sini pun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu suara hidup alias suara yang timbul dari huruf hidup yang merupakan huruf vokal, dan suara mati alias suara yang berasal dari huruf mati yang merupakan huruf konsonan. Yang kedua, bunyi.
Bunyi merupakan getaran udara yang muncul karena adanya pergesekan dari dua benda atau lebih. Dan yang ketiga, nada. Nada merupakan intonasi atau tingkatan suara, sehingga muncullah adanya nada dasar yang merupakan acuan atau patokan bagi seseorang dalam memproyeksikan suaranya. Kelebihan dan kekurangan komunikasi lisan. Berikut ini terdapat beberapa kekurangan dalam berkomunikasi lisan. Yang pertama, kelebihan komunikasi lisan. Kelebihan komunikasi lisan ini dapat menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa perlu menunggu respon dari komunikan, dapat memberi penjelasan yang lebih rinci dan jelas, dan menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. Yang kedua, kekurangan komunikasi lisan. Kekurangan dalam komunikasi lisan ini yaitu memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi, memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail dan sulit untuk didokumentasikan tanpa bantuan alat recording. Oke, yang selanjutnya, cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan, yaitu yang pertama, memahami materi, yang kedua, kemampuan berbicara, yang ketiga, tidak bertele-tele, yang keempat, kepercayaan diri, yang kelima, penampilan, keenam, intonasi dan artikulasi, ketujuh, gaya berbicara. Baik, yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang digunakan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat yang melalui pos, telegram, telegraf, fax, email, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis ini terbilang sering dilakukan. Contoh bentuk komunikasi tertulis misalnya ketika melakukan surat menyurat bisnis seperti 1. Membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayarannya. Kedua, membuat dan mengirim surat aduan atau klaim kepada pihak lain. Yang ketiga, membuat dan mengirim surat penolakan kerja. Yang keempat, membuat dan mengirim surat penawaran harga barang kepada pihak lain. Yang kelima, membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan. Yang keenam, membuat dan mengirim surat pemesanan barang atau order kepada pihak lain. Yang ketujuh, membuat dan mengirim surat permintaan barang kepada pihak lain. Yang kedelapan, membuat dan mengirim surat kontrak kerja kepada pihak lain. Yang terakhir, memberi informasi kepada pelanggan yang meminta informasi produk-produk baru. Bentuk-bentuk komunikasi tertulis. Berikut ini terdapat beberapa bentuk-bentuk komunikasi tertulis. Yang pertama, surat dan memo. Diklarifikasikan ke dalam 4 kategori. 1. Permintaan permohonan langsung. Kedua, rutin, berita dan pesan-pesan yang baik. Ketiga, berita yang tidak baik. Keempat, pesan-pesan persuasif. Yang kedua, laporan. Oke, yang selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi. Berikut ini terdapat beberapa prinsip-prinsip komunikasi tertulis. Yang pertama, lengkap. Kedua, ringkas. Ketiga, pertimbangan. Keempat, konkret. Kelima, jelas. Keenam, sopan. Dan ketujuh, benar. Oke, yang selanjutnya, persyaratan penulisan komunikasi tertulis. Berikut ini terdapat beberapa persyaratan penulisan komunikasi tertulis yang terdiri atas: pertama, ditulis dalam format atau bentuk yang menarik. Yang kedua, memilih maksud dan tujuan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keempat, penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang kelima, penggunaan bahasa disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dari pihak pembaca. Yang keenam, mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi atau yang dituju. Yang ketujuh, hindari penggunaan kata atau kalimat yang dapat membingungkan pembaca.
Yang ke-8, menunjukkan budi bahasa dan kewibawaan penulis. Demikianlah pembahasan dari hakikat komunikasi lisan dan tertulis. Mohon maaf bila ada kelebihan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.